Mari kita belajar bersama-sama mengenai anatomi fisiologi sistem respirasi atau yang biasa kita sebut sebagai sistem pernafasan. Ya teman-teman, sistem pernafasan ini merupakan sistem organ yang berfungsi memenuhi kebutuhan oksigen dalam jaringan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme serta menjaga keseimbangan asam dan basa. Ya teman-teman, jadi pada sistem respirasi atau sistem pernapasan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem respirasi bagian atas dan juga sistem respirasi bagian bawah. Pada sistem respirasi bagian atas meliputi hidung, faring, dan juga laring. Sedangkan pada sistem respirasi bagian bawah itu meliputi trakea dan juga paru-paru. Dan di dalam paru-paru terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kita masuk pada organ sistem respirasi yang pertama, yaitu hidung. Ya teman-teman, hidung merupakan gerbang utama masuknya udara ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, peran hidung sangatlah penting dalam sistem pernafasan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama oksigen yang kita hirup. Teman-teman, hidung juga memiliki cairan lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk saat kita bernapas. Organ yang kedua yaitu faring. Teman-teman, faring adalah pangkal tenggorokan bagian atas berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan juga rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Teman-teman, fungsi faring dalam sistem pernafasan adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga yaitu laring. Laring terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua bagian pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Teman-teman, umumnya akan ada udara yang keluar dari mulut saat kita berbicara. Udara ini lewat melalui pita suara yang saling berimpitan sehingga mengakibatkan timbulnya getaran. Organ yang keempat yaitu trakea. Ya teman-teman, trakea berbentuk tabung berongga lebar yang terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin yang menghubungkan laring ke bronkus. Teman-teman, trakea ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ yang berikut yaitu paru-paru. Teman-teman, manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan manusia adalah untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk dikeluarkan atau disebarkan ke seluruh tubuh. Teman-teman, pada paru-paru ini terdapat bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Berikut kita akan masuk pada bronkus. Bronkus berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut halus yang bergerak seperti gelombang. Teman-teman, gerakan gelombang tersebut akan membawa dahak, lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi lendir atau dahak pada bronkus adalah untuk mencegah masuknya debu, kuman atau zat asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Organ yang berikut yaitu bronkiolus. Teman-teman, bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus sekunder yang dibagi ke dalam saluran-saluran kecil yaitu bronkiolus terminal dan juga bronkiolus respirasi. Yang berikut yaitu alveolus. Teman-teman, alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan. Ya teman-teman, pada alveolus juga terdapat kapiler pembuluh darah. Alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Selanjutnya, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk dibawa ke luar tubuh. Teman-teman, di sini juga saya akan membahas tentang proses respirasi. Teman-teman, dalam pernafasan selalu terjadi dua siklus, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara. Berdasarkan cara melakukannya inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Yang pertama, kita masuk pada pernapasan dada. Ya teman-teman, pada proses inspirasi ini diawali dengan berkontraksinya musculus intercosthalis atau otot antar tulang rusuk sehingga menyebabkan terangkatnya tulang rusuk. Keadaan ini mengakibatkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang.
Paru-paru yang mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Dengan demikian, udara luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, proses ekspirasi berlangsung pada saat musculus intercostalis berelaksasi, sehingga tulang rusuk turun kembali. Ya teman-teman, keadaan ini mengakibatkan rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Paru-paru yang mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang kedua yaitu pernafasan perut. Teman-teman, pada pernafasan perut, mekanisme proses inspirasi pernafasan perut ini diawali dengan berkontraksinya otot diafragma, sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Keadaan diafragma yang datar mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Proses ekspirasi terjadi pada saat otot diafragma berelaksasi, sehingga diafragma kembali melengkung. Teman-teman, keadaan melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru naik, udara keluar dari paru-paru. Ya teman-teman, itu sekilas dari saya mengenai anatomi fisiologi sistem respirasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.